Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi shalom, puji nama Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk Tuhan untuk bisa melaksanakan ibadah di kesempatan kali ini. Saya mengundang dan mengajak Bapak Ibu semuanya untuk bersatu hati. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan, dan nanti kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita tundukkan kepala. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan ibadah raya Tuhan, dan kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami Tuhan. Tuhan menyelidiki hati kami Tuhan, kita datang dalam penuh kerinduan, kita mau memuji, kita memuliakan nama Tuhan, dan kita mau sembah namamu Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, Tuhan memberkati setiap kami Tuhan di kesempatan kali ini. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhir, biarlah Tuhan saja yang kami muliakan, biarlah pujian, nyanyian yang kami keluarkan dari mulut kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan menaikkan sebuah pujian yang mengatakan, aku percaya Tuhanku ajaib. Karena Dia yang sanggup memulihkan kehidupan kita, Dia yang sanggup memberkati kita, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus dahsyat. Hanya Tuhan saja yang kita muliakan, kita agungkan dalam hari-hari kita. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Karena Kau Tuhan yang sanggup menjawab semua seru doa. Mari Bapak Ibu, angkatlah suaramu, kita memuji nama Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Katakan tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kita ulangi pujian ini sekali lagi, katakan tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku.
suaramu Bapak Ibu semuanya. Angkatlah suaramu. Kita memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Glory bagimu. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kau ajaib, kau dahsyat, Allah yang kudus. Kami sembah Kau Tuhan, kami puji namamu Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa. Engkaulah satu-satunya yang kami agungkan Tuhan. Engkaulah satu-satunya yang kami sembah Tuhan. Tiada lain yang kami muliakan Tuhan. Hanya Engkau juru selamat kami Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang bertahta di kerajaan surga. Oh Yesus Tuhan, kami memuji-Mu Bapa. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Kudus-kuduslah Tuhan, Allah yang baik Tuhan, Allah yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian persembahan kami Tuhan, nyanyian kami Tuhan. Terima Tuhan, terimalah nyanyian kami. Kita angkat pujian. Katakan aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkan. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Katakan, Kau turun tangan memberkati. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah memuliakan nama Tuhan, kita sudah menyembah nama Tuhan, kita ingin lebih lagi memuliakan nama Tuhan, memuji nama Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian yang mengatakan sungai sukacitamu mengalir dalamku. Kita yakin Bapak Ibu di dalam Tuhan kita terus bersukacita, bahwa anggur sukacitamu melimpah dalam. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada di dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi, sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku.
Puji nama Tuhan, pujian yang luar biasa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hambanya. Namun sebelum itu kita akan menaikkan pujian yang mengatakan firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari Bapak Ibu semuanya, kita bersiap menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan satu pujian terlebih dahulu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan firman, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Pujian sekali lagi yang mengatakan firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang kepada hamba yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Mari kita berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur sebab masih diberikan kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Roh Kudus, berikan kepada kami hati dan telinga seorang murid yang cakap mendengar dan cakap menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada kesempatan ini saya berikan tema Allah selalu berkarya bagi umatnya. Allah selalu berkarya bagi umatnya. Saat ini merupakan saat yang masih perpanjangan PPKM Bapak Ibu sekalian, dan bagi kita mungkin merasakan sesuatu yang tidak nyaman, tidak enak, dan juga terdampak secara ekonomi, terdampak secara mobilitas. Namun percayalah Bapak Ibu sekalian, segala sesuatu yang kita alami tidak pernah Allah terlepas daripadanya. Allah selalu campur tangan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Pada masa pandemi sekalipun di sini, mungkin banyak orang yang bertanya, atau mungkin dari kita ada yang bertanya, di manakah Allah
Apakah Allah berhenti bekerja bagi setiap kita umatnya? Firman Tuhan pada kesempatan ini akan membuat kita belajar bahwa Allah selalu dan bahkan terus-menerus berkarya bagi setiap kita umatnya. Di dalam kitab Esra pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Ayat yang pertama dan ke-6 terlebih dahulu. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, Raja Negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya bin Asarya bin Hilkia. Ayat yang ke-6. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diinginnya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kisah ini menceritakan Esra, dia di dalam tanah pembuangan, yakni di Babel. Namun Tuhan berkarya melalui Raja Artasasta dan mengirimkan atau mengizinkan Esra kembali ke negeri asalnya, yakni di Israel atau di Yerusalem. Kita belajar di sini bahwa sekalipun pemerintahan ini adalah pemerintahan yang tidak mengenal Tuhan, namun Allah pun sanggup berkarya. Allah pun sanggup berkarya bagi umatnya. Poin pertama yang saya ingin bagikan adalah bahwa Allah berkarya melalui pemerintah. Seperti pada masa sekarang ini, kita yang ada di Indonesia mengalami pandemi yang begitu hebat sekali. Dan PPKM darurat atau sekarang dinamakan level 4 tetap diberlakukan bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, pemerintah bekerja dengan hebat untuk mengatasi pandemi ini dan juga untuk membangkitkan kembali ekonomi masyarakat Indonesia, baik yang ada di kota maupun yang ada di desa. Mereka bekerja mungkin siang dan malam untuk memikirkan kebijakan-kebijakan. Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang pemerintah tidak sempurna, namun mereka terus memikirkan setiap warga negara, termasuk kita yang ada di sini Bapak Ibu. Oleh sebab itu, mari kita dukung pemerintah, mari kita dukung program-programnya. Jikalau PPKM darurat atau level 4 dicanamkan, mari kita juga mendukung di dalamnya. Mari kita juga mendoakan baik presiden, wakil presiden, menteri, dan juga seluruh jajaran-jajarannya, secara khusus Satgas COVID yang bekerja dari siang sampai dengan malam, bahkan mungkin sampai 24 jam Bapak Ibu sekalian. Kita percaya bahwa Allah turut bekerja melalui pemerintah. Oleh sebab itu, mari kita menghormati pemerintah, mari kita menghargai pemerintah dan mendukungnya dengan baik. Mari kita terus-menerus mendoakan mereka dan juga mentaati segala peraturan-peraturan yang telah dicanamkan. Dan mari kita percaya, oleh karena anugerah Tuhan, setiap orang yang duduk dalam pemerintahan akan diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mampu mengambil keputusan-keputusan dengan bijak dan arif, serta memikirkan kebutuhan masyarakat, baik di kota maupun di desa. Kita percaya bahwa siapapun yang duduk dalam pemerintah ini tidak terlepas dari izin Tuhan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang percaya, jangan hanya mengkritik pemerintah, jangan hanya mencela kinerja pemerintah, jangan hanya mungkin tidak mempercayai atau bahkan berpikir negatif mereka akan korupsi. Namun marilah kita berpikir positif dan mendoakan mereka, karena kita percaya bahwa Allah mampu berkarya melalui pemerintah seperti yang dialami oleh Esra ini. Sekalipun dia tinggal di tanah pembuangan, namun Allah berkarya memberikan kelonggaran hati kepada Raja Artasasta dan mengizinkan Esra pulang ke negeri asalnya untuk memimpin atau mengatur kebaktian dalam rumah Allah.
Bapak sekalian, Allah berkarya mendatangkan kebaikan bagi setiap orang-orang yang mengasihi Dia. Dia pun sanggup mengubah hati para pejabat-pejabat, orang-orang yang duduk di dalam pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dan umatnya secara khusus. Mari kita terus dukung pemerintah kita dalam memberantas pandemi dan membangkitkan ekonomi negeri kita tercinta. Itu poin yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Dan yang kedua adalah di dalam ayat yang ke-8 dan yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Bapak sekalian, Ezra diizinkan oleh Raja Artasasta untuk kembali ke Yerusalem dan menempuh perjalanannya pada awal bulan pertama, tanggal pertama. Dan sampai di Yerusalem itu adalah bulan yang ke-5, tanggal pertama. Jadi 5 bulan mereka berjalan kaki. Itu merupakan perjalanan yang sangat jauh. Ya, sangat jauh Bapak Ibu sekalian. Karena pada waktu itu memang belum ada transportasi yang mendukung untuk perjalanan yang begitu cepat. Namun yang kita fokuskan di sini adalah bahwa Allah melindungi dia. Allah menyertai Ezra dan rombongannya sampai ke Yerusalem. Sekalipun perjalanannya begitu lama, 5 bulan. Saya yakin ada banyak kondisi-kondisi ya, medan-medan yang sangat sulit untuk ditempuh oleh mereka. Dan ada banyak bahaya yang mereka lalui. Namun mereka sampai di Yerusalem oleh karena pelindungan, campur tangan Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Sekalipun mereka di masa-masa yang sangat sulit. Sama seperti sekarang ini Bapak Ibu sekalian, ini mungkin masa-masa yang sulit buat kita semua. Ya, masa-masa yang bisa dikatakan suram karena segala sesuatu kita sulit melakukan. Bergerak sulit, berusaha sulit ya. Tetapi percayalah Bapak Ibu sekalian, di tengah masa-masa yang sulit ini, Allah kita yang luar biasa, Allah kita yang Immanuel, tetap menjaga, melindungi, dan memelihara kita sepanjang hidup kita. Amin. Luar biasa. Ini yang kita patut percayai Bapak Ibu sekalian ya. Mereka berjalan, Ezra berjalan 5 bulan. Ya, mungkin perjalanannya dari pagi sampai sore, kemudian istirahat. Namun mereka sampai oleh karena perlindungan Tuhan. Percayalah Bapak Ibu sekalian, kita adalah umat Tuhan. Sekalipun ini masa-masa yang sulit, namun kita akan mampu melewatinya bersama dengan Tuhan kita yang ajaib dan luar biasa. Percayalah, sekalipun usaha kita sulit berkembang, sulit mendapatkan order, sulit jualan ini dan itu, tapi percayalah Tuhan akan tetap memberikan rezeki kepada kita semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita tetap percaya bahwa Allah menjaga dan memelihara setiap kita. Poin yang ketiga di dalam ayat yang ke-28b. Maka aku menguatkan hatiku karena tangan Tuhan Allahku melindungi aku, dan aku menghimpunkan dari antara orang Israel beberapa pemimpin untuk berangkat pulang bersama-sama aku. Pasal 7 ayat 28b ini, Ezra berkata demikian, maka aku menguatkan hatiku. Dalam versi terjemahan yang lain adalah tetap kuat, tetap yakin, tetap percaya. Ketika Ezra dan rombongannya mau berangkat, Bapak Ibu sekalian, ini kisahnya tentang persiapan ya. Awal mereka berangkat, mereka tuh secara khusus Ezra itu yakin, percaya betul bahwa Allah itu akan melindungi dan menjagai mereka selama masa perjalanan dari Babel sampai ke Yerusalem.
Bapak Ibu sekalian, ini memang masa yang sulit. Namun tetap percaya, tetap kuatkan iman kita masing-masing. Berpeganglah teguh kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup melindungi dan menjaga kita. Karena firman Tuhan juga berkata, Bapak Ibu sekalian, orang benar hidup bukan karena apa yang dilihat, tetapi karena apa yang dipercayai. Apa yang kita percayai, itulah yang akan terjadi. Oleh sebab itu, mari sekalipun di masa-masa yang sulit, kita tetap percaya, kita tetap menguatkan hati kita. Seperti Esra ini, menguatkan hati. Sekalipun yang dihadapi adalah bahaya, namun dia menguatkan hati, menguatkan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di masa pandemi ini, mungkin ada yang juga terjangkit virus COVID-19, ya. Mungkin varian yang lama atau varian yang baru, tetapi tetap kuatkan hatimu bahwa Allah mampu menyembuhkan. Juga di bidang usaha kita, tetap kuatkan hatimu. Allah mampu buka jalan, Allah mampu membuka rezeki. Dan jika di dalam pekerjaan juga ada yang di PHK, bahkan mungkin atau yang di-off-kan sementara, tetaplah yakin Tuhan bisa membuka jalan dari pekerjaan-pekerjaan yang lain. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya di masa PPKM darurat atau level 4 ini tidak mengurangi iman kita kepada Tuhan. Justru semakin membuat kita yakin bahwa Allah selalu bekerja mendatangkan kebaikan atas kita semua. Ya, kita bisa melihat kisah Esra ini. Sekalipun Esra dan rombongannya mengalami masa yang sulit, secara khusus bangsa Israel mengalami hal yang sulit. Ini memang akibat dari kesalahan dan dosa-dosa mereka yang dimana mereka tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun semua hukuman itu mendatangkan kebaikan buat bangsa Israel untuk kembali kepada Tuhan. Dan akhirnya mereka pun diizinkan pulang ke tanah asalnya. Dan di masa itu pun Tuhan memelihara kita semua. Bapak Ibu sekalian, tetaplah percaya kepada Tuhan. Dan bahkan semakin hari, semakin kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan, sekalipun ini memang masa yang sulit. Justru masa-masa yang sulit itu membuat orang sedang disaring, orang sedang ditempa, bahwa dia sungguh-sungguh ikut Tuhan atau tidak. Ya, kebanyakan orang yang mungkin kadar imannya kecil atau rendah, mungkin akan bersungut-sungut kepada Tuhan. Itu merupakan satu latihan. Oleh sebab itu, supaya iman kita semakin dewasa, semakin bertumbuh dewasa, ada satu ujian, ada satu tempaan. Dan mari kita menghadapi ujian ini, semakin mengarahkan hati kita kepada Tuhan kita. Percaya, Tuhan bersama dengan kita. Percaya, Tuhan Immanuel untuk kita semua. Kiranya firman Tuhan ini bermanfaat untuk kita semua, bahwa Allah selalu berkarya bagi setiap kita, orang-orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar pada kesempatan ini. Kami percaya bahwa Allah selalu berkarya untuk kami, umat-Mu yang luar biasa. Engkau sanggup berkarya melalui pemerintah, Engkau sanggup menjaga dan memelihara seluruh umat-Mu, dan kami pun sebagai umat-Mu akan tetap selalu percaya, tetap kuat, yakin bahwa Tuhan selalu bekerja sekalipun di masa-masa yang sangat sulit ini. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terasa sudah hampir 1 bulan kita tidak bertemu secara tatap muka di dalam rumah Tuhan. Tetapi saya percaya bahwa di dalam Tuhan kita semua senantiasa kuat karena kita selalu bersama-sama di dalam doa. Haleluya. Pengumuman untuk ibadah minggu yang akan datang hari Minggu tanggal 1 Agustus tahun 2021, kami akan menyampaikan pengumuman lebih lanjut nanti lewat WA. Karena belum ada kepastian apakah minggu yang akan datang
sudah bisa beribadah secara offline ataukah masih secara online. Jadi untuk ibadah minggu depan akan kami berikan beritanya di WA grup gereja, apakah akan online ataukah sudah bisa offline. Demikian juga dengan perjamuan kudus yang biasa kita laksanakan di awal bulan, akan kita sampaikan apakah kalau minggu depan sudah ibadah secara offline, maka kita akan melaksanakan perjamuan kudus di gereja secara bersama-sama. Kalau minggu depan masih ibadah online, maka kami akan menyampaikan teknisnya bagaimana kita akan perjamuan kudus di rumah masing-masing dan dipandu oleh Bapak Gembala melalui video yang akan kita ikuti dalam ibadah secara online. Jadi masih ada 2 opsi yang sedang kita tunggu kabarnya, menanti keputusan dari pemerintah apakah untuk ibadah tanggal 1 Agustus sudah bisa offline ataukah masih online. Tetapi harapan kami adalah Bapak Ibu Saudara semua tetap semangat mencari Tuhan, apapun situasinya, apapun kondisinya, tetap bersukacita, tetap sungguh-sungguh, tetap fokus kepada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Untuk petugas minggu depan yang melayani pemimpin pujian adalah Bapak Pendeta Chandra, yang memainkan alat musik adik Jenny, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh saya sendiri, Ibu Pendeta Siska. Demikian pengumuman hari ini. Mari saya mengajak Bapak Ibu semua, saudara semua, untuk kita mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama, bersyafaat untuk saudara-saudara kita, bersyafaat untuk negeri kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang kami boleh rasakan sampai dengan saat ini kami boleh ada. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Di akhir ibadah ini Tuhan kami berdoa, kiranya Engkau memberkati bangsa kami, kiranya Engkau memberkati negeri kami dengan pemulihan, dengan keselamatan yang daripada Tuhan. Kami merindukan terjadi pemulihan atas negeri kami ini ya Bapa, khususnya di tengah-tengah pandemi virus corona yang masih ada di negeri ini. Kami berdoa biarlah kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan dinyatakan. Kami rindu melihat negeri kami ini dipulihkan, negeri kami ini diselamatkan. Berkati pemerintah kami, berikan kepada mereka kebijaksanaan dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting bagi bangsa ini, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil sungguh-sungguh bermanfaat untuk masyarakat dan kelangsungan bangsa ini. Orang-orang yang menjadi relawan tenaga medis, oh Tuhan, memberikan mereka kesehatan, kekuatan imun yang kuat, sehingga mereka Tuhan dapat maksimal dalam melakukan pelayanan mereka. Orang-orang yang terjangkit dengan virus corona, Tuhan memberikan semangat juang dalam hidup mereka, sehingga banyak orang yang menjadi sembuh dari serangan virus ini ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Biarlah keberadaan gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini boleh menjadi berkat bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Ampuni bangsa kami, ampuni kami umat-umat-Mu jika ada dosa dan kesalahan yang kami buat di hadapan Tuhan. Demikian juga Engkau memberkati seluruh jemaat GSJ Air Kehidupan Manis Renggo. Engkau memberkati dengan kesehatan, Engkau memberkati dengan kekuatan, Engkau memberkati dengan sukacita, Engkau memberikan jalan keluar bagi mereka yang membutuhkan pertolongan, Engkau memberikan kesehatan bagi mereka yang membutuhkan pemulihan dari sakit penyakit Tuhan, Engkau yang membuka jalan bagi mereka yang membutuhkan kebutuhan-kebutuhan ekonomi mereka ya Tuhan. Kami berdoa supaya seluruh jemaat Tuhan, dari anak-anak kecil sekolah minggu, remaja, pemuda, orang tua, dewasa, dan yang lanjut usia, semua kami berada dalam perlindungan Tuhan. Roh Kudus menguatkan iman kami supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan, menghadapi segala tantangan persoalan yang Tuhan izinkan kami alami. Biarlah kami tetap berpegang teguh iman kami kepada Kristus, dan kami semua boleh keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan sebagai bukti kita berserah kepada Dia. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Amin. Tiada kasih yang melebihi